Jadi Ultraman Zero, mungkin Ultraman Trigger, Ultraman Dagger itu nggak pernah dipinjemin kekuatan sama Ultraman King. Jadi memang bener-bener eksklusif Ultraman Jit aja yang dipinjemin kekuatan dari Ultraman King. Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas semua varian Ultraman Jit. Hip hip, hai! Hip hip, hooray! Di sini sudah ada Jit Primitif, Acro Smasher, Solid Burning, Magnificent, Ultimate Final, Royal Mega Master, dan yang terakhir ada Galaxy Rising. Nah, Ultraman Jit ini adalah salah satu Ultraman favoritku. Yuk kita bahas tetap di Calvin Channel. Nah, yang pertama adalah Ultraman Jit yang form primitif. Ini adalah form pertama dari Ultraman Jit dan dia meminjam kekuatan dari Belial, bapaknya, dan juga Ultraman Mbah. Untuk warna-warnanya itu dia khas dengan Belial karena Belial itu memiliki warna merah dan juga ada garis-garis hitamnya. Ya kira-kira mirip seperti Ultraman Jit ini. Terus juga ada sedikit gabungan warna dari Ultraman Mbah, dan untuk mata dari Ultraman Jit ini mirip seperti mata dari bapaknya. Ya jadi matanya itu kayak jahat gitu ya. Matanya itu jahat tapi sebenarnya Ultraman Jit ini baik. Dan dia itu juga memiliki banyak form. Dan di form yang primitif ini, kalau nggak salah dia ngelawan musuh pertamanya, musuh Fusion Kaiju pertamanya, yaitu Skull Gomora. Nah itu adalah gabungan antara Red King, terus juga Gomora dan Belial. Nah jadi ceritanya itu Belial meminjam juga kekuatan dari berbagai macam musuh-musuh Ultraman atau Kaiju dan Seijin. Nah, kalau Jit ini meminjam kekuatan dari Ultraman dan bukan monster-monster. Oke, jadi untuk Ultraman Jit itu seperti ini. Dan yang benar-benar signature dari Ultraman Jit itu adalah Wrecking Burst-nya atau Kosennya, yang ada sedikit gabungan antara Kosen dari Ultraman Mbah dan juga Kosen dari Belial. Ini sebenarnya untuk backgroundnya itu berwarna biru-biru, sama seperti Kosen dari Ultraman Mbah dan juga berbagai Ultraman lain. Cuman dikasih beberapa garis-garis yang sedikit mirip seperti punyanya Belial. Jadi ini memang benar-benar bagus ya untuk tembakannya. Bahkan Kosennya pun ada fusionannya, gabungan kekuatan. Jadi memang benar-benar mantap banget. Dan ini adalah alasan kenapa Ultraman Jit itu adalah salah satu Ultraman favoritku, karena bentuknya yang memang benar-benar bagus. Oke, selanjutnya form kedua yang muncul yaitu Jit Solid Burning. Nah, untuk Solid Burning ini bentuknya seperti robot-robot gitu ya. Ini armornya itu memang benar-benar berat banget, dan dia itu adalah gabungan antara Seven dan juga Leo. Nah, dia juga memiliki sedikit kekuatan api-api gitu ya, dengan armornya yang kelihatannya sih memang berat banget. Di sini ada Slugger dari Ultra Seven, dan juga di samping sini ada dua tanduk khas Ultraman Leo. Terus di sini dia juga ada armornya seperti ini, yang memang nggak terlalu kelihatan sih guys untuk yang versi UHS ini, karena catnya itu memang bener-bener sedikit banget. Ya sedikit pelit cat sih sebenarnya. Ini harusnya ada cat-catnya, cuman nggak diwarnain. Ini dia untuk bagian belakangnya. Ya di sini kayak ada jetnya gitu ya. Ada kayak semacam tempat untuk ngeluarin api. Terus ini memang bener-bener keren banget untuk bentuknya. Ada juga unsur-unsur Leo dan juga Zero. Cuman kedua Ultraman itu nggak punya armor. Ini mungkin sedikit modifikasi ya. Terus kalau nggak salah dia saat itu ngelawan Thunder Killer. Cuman aku sedikit lupa inget ya, soalnya udah lama banget. Oke, selanjutnya form ketiga yaitu Acro Smasher. Nah, untuk Acro Smasher ini lebih simple ya, bentuknya lebih tenang dibandingkan yang versi Solid Burning. Nah, ini adalah gabungan antara Hikari,
yaitu karyawan Bandai. You what? Dan juga Cosmos. Nah, ini dia Cosmos Hikari. Keduanya itu adalah Ultraman yang warnanya biru. Dan kalau dipikir-pikir lagi, Ultraman yang warnanya biru itu cukup rare ya guys. Cukup sulit ditemukan. Ya mungkin ada beberapa kayak Zero dan juga Set, cuman sedikit jarang dibandingkan yang versi warna-warna merah. Oke, untuk bentuknya tuh seperti ini. Simple ya. Di sini ada warna biru-biru gitu. Terus habis itu armornya atau color timernya itu simple, cuma dikasih 2 ornamen di bagian dadanya itu seperti ini. Terus habis itu untuk bagian belakangnya itu nggak ada armor yang bener-bener sampai berat banget. Dan kalau nggak salah itu dia seperti kungfu gitu ya serangannya, namanya akro, mungkin kayak akrobatik gitu serangannya. Kalau misal kalian ada yang tahu mungkin jurus-jurusnya dia apa, bisa tulis di komen. Oke, itu dia untuk cheat Acro Smasher. Dan untuk warna-warnanya ya sesuai dengan gabungan Ultraman-nya berwarna biru. Oke, jadi ini memang warnanya biru ya. Oke, selanjutnya form keempat dari Ultraman cheat, yaitu Cheat Magnificent. Nah, ini Cheat Magnificent ini menurutku mantep juga ya. Untuk bentuknya itu bener-bener mantep, karena dia itu adalah gabungan antara Father of Ultra atau Ken dan juga gabungan dari Ultraman Zero. Nah, kedua Ultraman yaitu Father of Ultra dan juga Zero itu musuh dari Belial. Jadi mungkin ini juga salah satu alasan mereka dijadikan satu di fusion ini ya, karena memang mereka itu musuh dari Belial. Dan untuk bentuknya sih sedikit aneh ya menurutku. Sebenarnya bagus, cuman sedikit aneh karena untuk bagian atasnya itu memang bener-bener armornya itu berat banget. Terus lama-lama ke bagian bawah ini sedikit berkurang armornya sampai habis. Ini mungkin untuk membuat dia gerakannya lebih cepat ya di bagian kaki. Mungkin karena kalau misal banyak armor di bagian kaki, dia akan keberatan saat jalan. Tapi walaupun seperti itu, bentuknya itu tetap keren. Di sini ada armor, terus di sini juga tanduknya itu sebenarnya slugger dari Ultraman Zero ya. Ini kalian bisa lihat, cuman dimodifikasi seperti tanduk dari Father of Ultra, yaitu dibuat seperti tanduknya apa ya, kayak semacam banteng gitu ya, kayak semacam banteng atau semacam rusa gitu untuk bagian tanduknya. Terus di sini juga ada tanduk biasa dari Ultraman Cheat. Ini dia tanduknya. Terus di sini juga ada kayak semacam ornamen ya. Ini ada ornamen rambut-rambutnya gitu. Terus di bagian pundaknya ini ada armor dan juga ada tanduk yang berwarna merah. Untuk bagian belakangnya itu seperti ini. Ya, jadi warna-warnanya itu warna biru seperti warna dari Ultraman Zero, dan juga ada warna-warna silver seperti warna Father of Ultra. Dan ketepaan di set SHF dari Magnificent ini, dia mendapatkan salah satu DX dari Ultraman Cheat yang bisa diputer-puter seperti ini. Oke, selanjutnya menurutku sih ini form yang paling mantap dari Ultraman Cheat ya, yaitu Cheat Royal Mega Master. Nah, ini adalah gabungan antara Ultraman Cheat terus digabung sama Belial lagi. Dan yang terakhir ini yang paling menarik, yaitu Ultraman King. Jadi Ultraman Zero, mungkin Ultraman Trigger, Ultraman Dagger itu nggak pernah dipinjemin kekuatan sama Ultraman King. Jadi memang bener-bener eksklusif Ultraman Cheat aja yang dipinjemin kekuatan dari Ultraman King. Cuman aku masih belum tahu ya itu kenapa alasannya seperti itu. Mungkin saja karena Belial itu memang bener-bener kuat banget, dan di saat itu dia melawan Chimera Boros atau Chimera Berus. Nah, itu adalah kaiju yang memang bener-bener boros, bahkan di namanya itu ada borosnya. Nah, di set SHF Ultraman Cheat Royal Mega Master, dia mendapatkan senjata signaturenya, yaitu tongkat atau pedang yang bisa dibalik seperti ini. Jadi memang multifungsi ya, bisa pedang terus juga bisa tongkat. Nah, di sini juga kalau nggak salah saat fusion atau saat berubah, Henshin dia memasukkan kapsul ke dalam tongkatnya ini. Jadi memang benar-benar multifungsi saat memasukkannya ke dalam tongkat. Ini memang benar-benar mantap ya. Terus kekuatannya itu juga emas-emas gitu ya. Jadi memang benar-benar the power of light, bukan the power of bocil.
Terus untuk bentuknya sih aku suka ya, karena dia seperti menggunakan semacam mahkota dari Ultraman King. Terus dia juga memiliki sayap yang memang bener-bener gagah banget, bener-bener bagus dan juga keren banget. Di sini memang dia seperti raja gitu ya, King. Dan untuk sepatunya itu juga sepatunya berwarna emas, dan untuk sarung tangannya itu berwarna emas. Dia juga memiliki warna yang ungu-ungu. Cuman kali ini dia nggak punya bentuk-bentuk atau unsur-unsur yang seperti Belial. Oke, itu dia untuk Royal Mega Master. Terus selanjutnya ada form Ultraman JIT yang selanjutnya, yaitu Ultraman JIT yang versi Ultimate Final. Nah, ini memang bener-bener Ultimate Final dan juga Final Form dari Ultraman JIT. Dan dia itu juga nggak meminjam kekuatan dari siapa-siapa. Dia cuma menggunakan kayak DX baru, yaitu tongkatnya, dan juga dia menggunakan kapsul dia sendiri, kapsulnya sendiri. Nah, sebenarnya Ultraman JIT primitif itu bukan bener-bener form Ultraman JIT yang biasa ya, tapi ada form lain. Nah, itu mirip-mirip seperti Belial yang saat dulu. Nah, untuk Ultraman JIT yang versi Ultimate Final ini ya seperti ini ya. Untuk bentuknya itu nggak sampai berbeda banget dengan yang Ultraman JIT sebelum-sebelumnya. Cuman untuk tanduknya ini seperti diputer balik 180 derajat dari yang versi kayak bentuk yang lebar di bagian belakang sini dibuat ke depan seperti ini, dan juga dikasih semacam kristal berwarna kuning emas. Terus di sini juga untuk bentuknya lebih bagus ya, menurutku sih lebih modern, lebih biasa saja tapi sedikit modern. Dan juga di sini dia mendapatkan tongkat signaturenya yang memang bener-bener panjang banget, dan juga ini kelihatannya bagus ya. Untuk tongkatnya ini menurutku bagus. Oke, tapi menurut kalian gimana nih untuk Ultraman JIT Final? Ini menurutku sih bagus banget. Untuk desainnya oke, cuman dia itu simple ya desainnya. Cuman dari semua desain itu yang paling aku suka punyanya Royal Mega Master. Dan yang terakhir ternyata bukan final form ya, tapi ini dia final formnya. Maksudnya sih final form yang terakhir kali muncul, yaitu Ultraman JIT yang versi Galaxy Rising yang muncul di Ultraman Z. Nah, ini adalah gabungan antara Ultraman JIT terus ditambah lagi dengan Ultraman Ginga, Ultraman X, dan juga Ultraman Orc. Nah, itu dia meminjam kekuatan dari Ultraman New Generation. Dan ini bentuknya sih bagus ya, menurutku bagus. Jadi semua form Ultraman JIT itu bagus. Dia menggunakan semacam armor yang warnanya itu biru, emas, dan juga ada silvernya. Dan untuk bagian bawah itu berwarna merah. Jadi dia memang benar-benar menggunakan armor kali ini. Cuman untuk bagian kepalanya itu nggak ada perbedaan dengan yang versi primitif. Nah, ini jadi nggak terlalu ada perbedaan ya, cuman ada garis-garis tipis yang warnanya biru di bagian lehernya. Itu kalian bisa lihat ya. Nah, itu dia warna-warna biru. Terus untuk armornya ya memang seperti ini, banyak duri-durinya. Terus untuk bagian belakangnya itu seperti ini. Dia itu seperti ada tulang belakangnya ya. Ini ada tengkorak-tengkorak tulang belakangnya. Wah, jadi memang bener-bener keren banget. Terus ini bentuknya memang oke sih menurutku untuk versi New Generation. Bahkan ini kalau nggak salah sih versi yang terbaru ya. Ini memang bener-bener versi terbaru dari Ultraman JIT. Nah, itu dia perbandingan dan juga pembahasan dari semua form Ultraman JIT, dari Ultraman JIT primitif, terus habis itu menuju ke Ultraman JIT Solid Burning, Acro Smasher, Magnificent, Royal Mega Master, terus Ultimate Final, dan yang terakhir yaitu JIT Galaxy Rising. Oke, itu tadi pembahasanku tentang form Ultraman JIT. Dan dari semua formnya, manakah yang menurut kalian paling kuat? Bisa tulis di komen. Oke, sekian pembahasanku. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye!
Pikachu? Kakayake! Why? Deka!